Pernah nggak sih niatnya buka HP cuma untuk lihat pesan nggak sampai 5 menit, tapi malah keasikan scrolling sampai 2 jam. Ya itu betul, kita sudah masuk ke dalam perangkap yang disebut dengan kesuksesan platform digital. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 dan 4 beranggotakan saya sendiri Bio Pak Alpansyah dan ada teman-teman saya yang lainnya yang bernama Kevin Gamaliel, Mitan Safitri, dan Rangga Yuandista. Di video kali ini kita tidak akan hanya membahas teori saja, tapi kita akan membedah kasus-kasus nyata di balik tema kita, yaitu The Social Dilemma, strategi data dan kekuatan platform digital. Di ekosistem digital, kalau kamu tidak membayar sebuah produk, maka kamulah produknya. Bagaimana data kita dikumpulkan dan akan memicu skandal global? Mari kita bedah bersama-sama. Di era digital saat ini, data merupakan komoditas yang lebih berharga daripada minyak bumi. Platform bukan hanya merekam apa yang kita like, tetapi juga jam berapa kita aktif, lokasi kita, hingga seberapa lama kita menatap sebuah gambar. Semua miliaran data ini nantinya akan diolah menjadi model prediksi untuk dijual kepada para pengiklan. Mari kita lihat satu studi kasus yang cukup menggambarkan dunia, yaitu skandal Cambridge Analytica pada tahun 2018, yang dimana data dari puluhan juta pengguna Facebook dikumpulkan melalui sebuah aplikasi kuis sederhana tanpa persetujuan yang jelas dari para penggunanya. Data tersebut bukan hanya digunakan untuk pemasaran, tetapi juga untuk mempengaruhi preferensi politik melalui iklan yang sangat spesifik atau micro-targeting. Kasus ini menunjukkan kita bahwa seberapa berbahayanya penggunaan data tanpa regulasi yang memadai. Lalu, bagaimana platform digital membuat kita terus mengumpulkan data setiap detiknya? Apa itu algoritma? Algoritma adalah serangkaian aturan atau sistem yang digunakan platform digital untuk menentukan konten apa yang paling relevan bagi setiap pengguna. Tujuannya adalah memberikan pengalaman yang lebih personal sekaligus meningkatkan keterlibatan atau engagement pengguna. Algoritma bisa dibilang menjadi senjata rahasia yang membuat kita terus aktif di media sosial. Fokus utamanya adalah menciptakan engagement. Contohnya terlihat jelas pada FYP TikTok yang terus menyajikan konten sesuai dengan apa yang kita sukai, sehingga kita sering tanpa sadar terus menonton dan berinteraksi. Bagaimana cara kerja FYP TikTok? Berbeda dengan media sosial yang lebih mengandalkan jumlah pengikut, TikTok menggunakan algoritma yang berfokus pada perilaku pengguna. Beberapa faktor yang diperhatikan antara lain watch time atau lamanya pengguna menonton video, interaksi pengguna seperti like, komentar, share, follow, jenis konten yang sering ditonton termasuk topik, musik, dan hashtag, riwayat aktivitas pengguna seperti video yang pernah disimpan atau dicari. Semakin sering pengguna berinteraksi dengan jenis konten tertentu, semakin banyak konten serupa yang akan direkomendasikan. Semua dengerin. Iya, berarti Lu bisa kayak ego stroking bahwa saya intelektual, dia kan di KRL yang ngetik di Twitter mikir dia tuh someone gitu. Enggak. Kayak nobody actually gives a fuck gitu about it. Dan itu echo chamber kan. Usernya cuma sedikit juga gitu. Akibatnya kita sering terjebak dalam apa yang disebut echo chamber atau ruang gema, yaitu kondisi ketika kita terus-menerus melihat informasi yang sejalan dengan preferensi kita sendiri. Tanpa disadari, kita seperti berada di dalam gelembung informasi yang membatasi sudut pandang kita. Selain itu, adanya network effect membuat sebuah platform semakin kuat seiring bertambahnya jumlah pengguna. Semakin banyak orang yang menggunakan platform tersebut, semakin besar pula pengaruh dan dominasinya. Sehingga pengguna cenderung enggan beralih ke aplikasi lain.
Lalu, bagaimana kondisi ini memengaruhi para pesaing? Pernah dengar istilah data moat atau parit data? Ini adalah rahasia kenapa raksasa teknologi zaman sekarang itu hampir mustahil untuk dikalahkan. Kuncinya ada di kombinasi mematikannya, yaitu ada data dan algoritma. Perusahaan besar punya jutaan data. Data ini melatih algoritma mereka jadi super pintar. Hasilnya, produk makin bagus, user makin banyak, dan mereka dapat data lebih banyak lagi. Ini bisa disebut dengan efek bola salju atau snowball. Nah, kumpulan data tanpa batas ini ngebentuk sebuah benteng pelindung, alias data moat itu tadi. Buat perusahaan startup yang baru mau ikut bersaing akan sangat kesulitan. Mereka kena barrier to entry atau hambatan masuk karena mereka nggak punya modal data buat bikin algoritma yang selevel dengan perusahaan yang besar tadi. Untuk contoh bisnis paling brutalnya ada pada tahun 2013, yaitu Instagram lawan Snapchat. Dan kasus ini akan dibawakan oleh teman saya. Oke. Halo, nama saya Rangga Yuandesta, NPM 122521710. Saya ingin menjelaskan persaingan monopolisis kasus Meta versus Snapchat. Contoh kasus bisnis yang paling brutal adalah Instagram atau Meta versus Snapchat. Saat Snapchat diakuisisi atau dibeli oleh Facebook pada tahun 2013, yang dilakukan raksasa teknologi ini kenapa? Karena dia memiliki dominasi platform Instagram, langsung meniru fitur utama pada Snapchat dan meluncurkan Instagram Stories di tahun 2012. Hasilnya itu pertumbuhan penggunaan Snapchat langsung anjlok drastis. Raksasa teknologi bisa ditangani dengan mudah, dihancurkan inovasi kompetitor kecil hanya dengan jurus copy atau acquire atau tiru atau beli. Lalu apa kesimpulan dari dilema ini? Dari skandal Cambridge Analytica hingga hancurnya kompetitor seperti kasus Snapchat, kita bisa melihat bahwa ekosistem digital saat ini sedang tidak baik-baik saja. Di balik kemudahan yang ditawarkan, strategi data dan dominasi platform secara diam-diam memanipulasi psikologi kita dan mematikan persaingan bisnis yang sehat. Kita memang sulit mengubah sistem pasarnya, tapi kita bisa mulai dengan membatasi screen time dan lebih kritis terhadap data yang kita bagikan. Teknologi adalah alat pelayanan kita, jangan sampai kita yang menjadi pelayannya. Sekian untuk berkasus dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di lain waktu.